Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq Fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul khallaq Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu li tatmimi makarimil akhlaq Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq amma ba'du faya ayyuhal hadirun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sidang Jum'ah yang berbahagia. Pertama dan utama, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur, bersujud kepadanya selama hidup di atas dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu, salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan keharibaan kita, junjungan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menjadi sinar dan menyinari bagi agama, bangsa dan negara, bahkan seluruh alam beserta isinya. Dan untuk selanjutnya khatib menghimbau kepada kaum muslimin sidang Jum'ah yang berbahagia, terutama kepada pribadi khatib sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dimanapun kita berada. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, minggu yang lalu, tepatnya pada hari Sabtu yang lalu, itu bertepatan dengan memperingati tahun baru Hijriyah, atau kalau orang Jawa itu bulan Suro, tanggal 1 Suro. Kalau bahasa Arabnya kan Muharram, 1 Muharram para hadirin. Barangkali ini yang akan kita bahas pada Jum'ah yang penuh berkah ini, dan mungkin ini cuman sebagai tambahan saja para hadirin, karena mungkin juga barangkali kemarin-kemarin sudah disampaikan oleh guru-guru kita, yaitu para ustadz, para ajengan, para kiai, para hajjaj, telah menerangkan tentang mempersiapkan atau menyambut tahun baru Islam. Barangkali hari ini hanya sekelumit sedikit saja ingin menambah khatib, dan kebetulan kalau khatib Jum'ah itu bentuknya sangat singkat sekali. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, jadi Hijriyah pada dasarnya itu dibagi menjadi dua.
dua bagian. Yang pertama adalah hijrah secara zahiriyah. Yang kedua, hijrah secara hakikiyah atau batiniyah para hadirin. Hijrah secara harfiahnya atau dilihat secara bahasa itu adalah pindah. Artinya adalah pindah. Terus kalau ditanya apa yang disebut dengan hijrah zahiriyah, maka jawabannya adalah berpindahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, juga para pengikutnya dari Mekah ke Madinah, tepatnya pada tanggal 2 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian, atau Masehinya tepatnya pada tanggal 20 Juli pada tahun 622 Masehi pada hari. Lah itu definisi daripada hijrah zahiriyah. Lalu yang tak kalah pentingnya adalah para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yaitu yang kedua ini. Yang kedua ini adalah hijrah secara hakikiyah. Lalu apa yang dimaksud dengan hijrah secara hakikiyah itu? Maka jawabannya adalah terletak ada firman Allah Subhanahu wa taala, tepatnya ada di surah Al-Baqarah ayat 257. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah waliyun, Allah senang. Waliyun itu senang. Amanu kepada orang-orang banyak. Allah waliyun, Allah senang. Alladzina kepada orang-orang banyak. Amanu yang beriman. Siapa orang banyak tadi? Allah senang kepada orang-orang yang beriman. Itu artinya orang yang beriman yang bagaimana yang disenangi oleh Allah? Yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur. Yang mana orang beriman itu keluar dari kegelapan menuju cahaya. Itu yang disenangi oleh Allah, perhatian. Jadi keluar dari kegelapan, atau dengan kata lain hijrah tadi, pindah keluar dari kegelapan menuju cahaya. Lah ini membutuhkan al-murad. Artinya membutuhkan penjelasan yang sangat gamblang, perhatian. Karena Al-Quran itu adalah fleksibel dan harus didukung dengan ilmu-ilmu yang lain, mantik, bayani, nahwu, sorofnya. Nah, sekarang balaghah yang main di sini, yaitu sastranya. Balaghah itu sastra, karena sangat tinggi sekali uraian bahasa sastra Al-Quran itu, perhatian. Allah senang kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman bagaimana yang disenangi oleh Allah? Yaitu orang beriman keluar dari kegelapan menuju cahaya. Apa al-muradnya ini para hadirin sidang Jumat yang berbahagia? Al-murad artinya adalah, barangkali dari kemarin-kemarin umat Islam solatnya setahun cuma 2 kali, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Sekarang mulai belajar solat, dan itu pun cuma 3 waktu, zuhur, asar, maghrib. Zuhur, asar dan maghrib saja, isya sama subuhnya belum. Enggak apa-apa, namanya hijrah. Jadi pelan-pelan para hadirin. Seminggu kemudian lengkap zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sunnahnya belum.
bertahap demi bertahap sedikit-dikit untuk memperbaharui atau menguatkan keimanan kita. Barangkali umat Islam, saudara-saudara kita, mungkin juga diri kita, kemarin-kemarin peliknya minta ampun. Padahal kaya, padahal duitnya banyak para hadirin. Tidak pernah bersedekah dia. Bahkan bisa dihitung miliaran, triliunan. Tapi tetangga kanan kirinya tidak ditoleh. Padahal mereka adalah di bawah garis kemiskinan. Sekalipun mereka bertangisan, tidak mau menoleh dia. Artinya tidak mau menolong. Namun setelah hijrah dapat petunjuk dari Allah, dia mulai memberikan pertolongan para hadirin. Memberikan makan tiap harinya, tiap bulannya ditanggung oleh dia. Apa sebab? Karena sudah mulai hijrah secara hakikiah. Barangkali seorang suami masih suka bentak-bentak dengan istri dan anaknya. Sekarang mulai lemah lembut kepada istri dan anak-anaknya para hadirin. Sudah mulai santun dia kepada anak dan istrinya. Apa sebab? Karena sudah mulai berhijrah secara hakikiah. Barangkali seorang istri dari kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin, dia tidak pernah taat kepada suaminya para hadirin. Bahkan tidak bersyukur atas pemberian suaminya, masih kurang saja. Sekarang mulai bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada suaminya. Sekalipun uang belanja yang diberi itu sangat sedikit sekali. Bahkan mulai banyak tersenyum kepada suaminya para hadirin. Apa sebab? Karena sudah mulai berhijrah secara hakikiah. Lah ini para hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Hijrah secara hakikiah ini sangat penting sekali. Karena tidak menganut satu zaman saja, tapi seluruh zaman, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Itu hijrah secara hakikiah sangat dibutuhkan oleh manusia, siapapun manusia itu, seluruh dunia para hadirin, wabil khusus sebagai umat Islam itu wajib sebetulnya hijrah secara hakikiah. Karena kalau tidak, maka hijrah itu akan mengantarkan manusia bisa masuk ke dalam surganya Allah. Kalau tidak para hadirin, kalau tidak mau, maka akan mengantarkan dia, mereka, kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kalau ada orang yang mau berhijrah secara hakikiah tadi, maka pertanyaannya, adakah yang tidak mau berhijrah secara hakiki? Maka jawabannya ayat selanjutnya ini. Walladzina kafaru, kata Allah. Walladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, dia tidak mau berhijrah secara hakikiah. Kafaru artinya menutup, hatinya ditutup para hadirin. Ditutup untuk melakukan kebenaran, ditutup untuk membela kebenaran. Ini yang tidak mau berhijrah tadi. Walladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang tidak mau berhijrah, yukhrijunahum minan nuri ila zulumat, maka mereka keluar dari cahaya menuju kegelapan. Jadi kebalikannya, dia keluar dari cahaya menuju kegelapan. Awliya'umut tawud, kata Allah, maka teman-teman mereka adalah syaitan. Tawud itu syaitan. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka mereka adalah menjadi penduduk di neraka dan mereka kekal di dalamnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia,
Mungkin kita yang duduk manis di masjid pada hari Jumat saat ini, para hadirin, bapak, adik-adik semua, mungkin ibu yang ada di rumah masing-masing mendengarkan khatib pada hari ini yang sedang berkhutbah. Mereka kali ini, kita kali ini bisa berhijrah secara hakikiah, para hadirin. Namun bagaimana nasib anak cucu kita nanti? Lah itu yang penting. Karena anak cucu kita itu juga tanggung jawaban kita sebagai orang tua, para hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Mungkin kita sudah bisa berhijrah secara hakikiah, namun bagaimana nasib anak cucu kita? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, mungkin 100 tahun lagi, apakah kita masih duduk manis di Masjid An-Nasil Muttaqin ini? Tidak. Kalau memang ada umur panjang, insya Allah. Kalau 200 tahun, apakah kita masih duduk di Masjid An-Nasil Muttaqin ini, para hadirin? Kata Nabi, umurku dan umur umatku tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun. Kecuali sedikit yang lebih dari itu. Maksud sedikit 80 tahun ada, 90 tahun ada, 100 tahun lebih ada. Tapi sedikit. Yang paling banyak 60 sampai 70 tahun, para hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Namun yang dipikirkan, kalau kita sudah berhijrah secara hakikiah, insya Allah tenang kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah banyak amal yang baik, insya Allah. Mudah-mudahan. Tapi bagaimana nasib anak cucu kita? 100 tahun, 200 tahun nanti sampai hari kiamat. Itu yang perlu dipikirkan, Pak Adil. Karena hijrah hakikiyah ini adalah kerjanya hati. Kerjanya hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika habis salat subuh, biasa beliau berjamaah, dan habis salat juga memberikan tausiah agama. Habis salat subuh sampai menjelang salat Isra, beliau berhenti dan melanjutkan salat Isra. Setelah beberapa menit kemudian beliau pulang. Di tengah jalan dipanggil oleh sahabat yang tidak mengerti tadi, para hadirin. Yang lainnya mengerti semua. Namun ada satu sahabat yang kurang mengerti tadi, mau bertanya, dia malu kepada sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, sampai 3 kali. Terus Rasulullah menjawab dan berhenti, Waalaikumsalam. Lantas beliau bertanya, ada apa gerangan wahai saudaraku, sahabatku? Ya Rasulullah, kata dia, tadi saya kurang paham apa yang engkau sampaikan ya Rasul tentang takwa. Saya ingin bertanya tadi, malu kepada sahabat-sahabat yang lain. Terus Nabi bilang dengan singkat padat namun bisa dimengerti. Ini loyalitasnya Rasulullah, para hadirin. Oh, tadi belum mengerti kalau bahasa sekarang nih. Takwa ya, masalah takwa tadi. Iya ya Rasulullah. Padahal panjang sudah tadi kan. Masa mau diterangkan seperti itu lagi? Tidak. Nabi cuma menjawab satu kata. Apa kata Rasulullah? At-taqwa, tangannya begini lalu ditempelkan ke dada yang sebelah kiri. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu di sini. Baru sahabat itu mengerti. Takwa itu kerjanya hati. Artinya apa ini, para hadirin sidang Jumat yang berbahagia? Kalau kita berbicara definisi takwa, saya kira sudah paham semua. Takwa adalah menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah dalam keadaan samar maupun terang-terangan. Tahu semua. Tapi perlu diingat, at-taqwa huna, kata Nabi. Takwa itu di sini, di dalam hati. Berarti apa artinya ini, para hadirin sidang Jumat yang berbahagia? Sahabat tadi menunduk dan langsung paham, langsung pulang dia. Subhanallah. Artinya apa ini?
sekalipun dia tukang mancing di pinggir kali, sekalipun dia tukang pungut sampah di pinggir jalan, kalau dia takwa, surga dia. Itu para hadirin. Jadi takwa ini tidak dilihat oleh sorban ini, oleh gamis ini para hadirin. Tidak. Takwa itu kerjanya hati. Sekalipun dia bukan ustadz, bukan kiai, kalau dia takwa, surga dia. Surat ke-51 Az-Zariyat ayat 15. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, Allah tidak bilang sesungguhnya para ustadz, para kiai, ajengan, tidak. Apalagi para presiden, bupati, gubernur, tidak. Tapi Allah bilang sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga dan di dalamnya ada mata air. Jadi takwa itu tidak ada yang tahu kecuali Allah dan diri kita masing-masing. Itulah orang yang berhijrah para hadirin. Orang yang berhijrah secara dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Jadi tidak perlu tahu orang lain, hanya Allah dan diri kita masing-masing. Tanyakan kepada hati kita, kita sudah bertakwa atau masih setengah-setengah takwanya? Atau barangkali masih belum bertakwa kita? Itu para hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Ini kalau diterusin panjang sekali. Saya kira begitu dulu para hadirin. Ya, saya kira begitu. Sedikit saja saya kasih tahu ciri takwa. Takwa itu minimal 5. Jadi kalau dibahas 5 ini panjang. 1, ini di surah ke-3 Ali Imran ayat 133 134. 1, sering membaca istighfar. Jangan berhenti baca istighfar. 2, sering bersedekah, berinfak. Jangan berhenti infaknya, sekalipun 1.000 rupiah di rumah masing-masing. 1.000 setiap hari. 1 bulan kumpulin duitnya, taruh di Masjid An-Nasil Muttaqin. Atau silakan bapak semuanya, adik-adik sini mau dikasih siapapun. 3, tahan amarah. Berarti harus sabar, tidak pernah marah, tahan amarah, ciri takwa. 4, memaafkan kepada orang yang selalu menyakiti kita, ciri takwa itu. 5, selalu berbuat kebaikan. Minimal 5 ini. Kalau 5 ini dikerjakan, insyaallah kategori takwa, kata Allah di dalam Al-Quran surat ke-3 Ali Imran ayat 133 134. Saya kira itu para hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di Majlis An-Nasil Muttaqin ini bisa berhijrah dengan sebenar-benarnya, hijrah secara hakikiah. Mohon kepada Allah, ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Tolong bukakan pintu hati kami ya Allah. Hati istri hamba ya Allah, sebutin nama istrinya. Hati anak-anak kami, sebutin anak-anaknya. Hati cucu-cucu kami ya Allah. Hati menantu-menantu kami ya Allah, sebutin menantunya dan cucunya. Baru Al-Fatihah 3 kali dan baca la ilaha illallah mi'ata marrah, kata Nabi 100 kali. Untuk membuka pintu hati kita yang lagi ditutup atau yang lagi tertutup untuk berbuat kebaikan. Saya kira itu berarti sidang Jumat yang berbahagia. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir menjadi ilmu yang manfaat dan barakah bagi kita semuanya, bisa mengantarkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa biyana nizam kalamallahil malikil allam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب وارحم وأنت خير الراحمين. يا الله. بسم الله لا إله إلا أنت إني أستغفرك.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimu salat ala khair khalqihi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullahu bidzalika irsyadan wa ta'liman wa ijlalan liqadri nabiyhi wa ta'ziman. Faqad qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-awwab wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wardallahumma an ashabi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana ya Allah washrah sudurana wa nawwir qulubana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini, detik ini, Jumatmu yang penuh berkah ini ya Allah, kami bersimpuh bersujud kepadamu ya Allah. Ketika kami ingat dari sejak kami lahir sampai detik ini, saat ini, sungguh besar dosa yang kami lakukan, terutama dosa kepadamu ya Allah, dosa kepada Rasulmu ya Allah, dosa kepada ayah dan ibunda kami ya Allah, dosa kepada ayah dan ibunda mertua kami ya Allah, dosa kepada guru-guru kami ya Allah ya Rabb. Dan kami sebagai orang tua berdosa kepada anak cucu menantu kami ya Allah. Bahkan berdosa kepada binatang, tumbuh-tumbuhan, sehingga kami tidak sanggup untuk memikulnya. Sungguh berat dosa yang kami lakukan ya Allah ya Rabbi. Tapi kami yakin bahwa rasa kasih sayangmu, ridhamu melebihi dari semua dosa di atas dunia ini ya Allah ya Rabbi. Tolong ampuni hamba ya Allah, ampuni kami semuanya ya Allah, wabil khusus jamaah Masjid An-Nasil Muttaqin ini ya Allah ya Rabbi. Tolong bukakan pintu hati kami ya Allah untuk bisa berhijrah secara hakiki ya Allah ya Rabbi. Terutama mencintaimu dan Rasulmu yang kemarin-kemarin kami selalu membangkang atas perintahmu ya Allah ya Rabbi. Lalai untuk melaksanakan solat. Ketika ada solat berkumandang, kami ketawa, kami minum, kami mabuk, bahkan kami bermaksiat. Padahal Rasulmu pernah bersabda, barang siapa yang mendengarkan azan terus dia tidak mau menjawab, bahkan ketawa bermaksiat, nanti dia akan masuk neraka dalam bertangisan. Bertangisan selama hidupnya, khalidan mukhalladan fiha. Dia akan masuk dalam neraka-Mu ya Allah, dengan diiringi tangisannya dia sendiri, karena waktu hidup di dunia dia mendengarkan azan, dia malah ketawa, tidak melakukan solat. Allah Rabbi, sungguh berat dosa yang kami lakukan.
sehingga kami tidak sanggup untuk memikulnya ya Allah ya Rabbi. Tapi kami yakin bahwa rasa kasih sayang-Mu melebihi dari semua dosa di atas dunia ini ya Allah ya Rabb. Tolong bukakan pintu hati kami ya Allah untuk selalu berbuat baik kepada Rasul-Mu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu membaca selawat kepadanya dan selalu mengikuti akhlaknya ya Allah ya Rabbi. Tolong bukakan pintu hati kami ya Allah untuk selalu berbuat baik kepada ayah dan ibu ya Allah ya Rabb. 9 bulan 10 hari kami berada dalam kandungan ibunda. Setelah kami lahir ke dunia, selama 2 tahun kami menyusui. Tengah malam saya kencing, tengah malam saya buang air besar. Dengan penuh kasihan ibunda kami, dengan penuh perhatiannya merawat kami ya Allah, membersihkan kotoran kami ya Allah ya Rabbi. Namun setelah dewasa, kami selalu membantahnya, melawannya ya Allah ya Rabb. Sungguh besar dosa yang kami lakukan. Allah Rabbi, tolong bukakan pintu hati kami ya Allah untuk bisa berhijrah secara hakikiah. Padahal umur kami tinggal sedikit lagi. Tolong berikan kesempatan ya Allah supaya kami bisa berbakti kepada ayah dan ibunda kami sekalipun mereka sudah tidak ada di muka bumi ini. Dengan selalu membaca istighfar kepadanya, selalu bersedekah untuk niat kepadanya. Allah Rabbi, tolong bukakan pintu hati kami ya Allah. Kami sebagai orang tua ingin selalu berbuat baik kepada anak menantu cucu kami ya Allah. Para suami berbuat baik kepada para istrinya, para istri berbuat baik kepada sang suaminya. Hijrah secara hakiki ya Allah ya Rabbi. Tolong bukakan pintu hati kami ya Allah untuk selalu berbuat baik kepada binatang, tumbuh-tumbuhan, kepada keluarga yang lain, kepada sahabat kami, karena semuanya adalah makhluk-Mu. Tidak ada di dunia ini tanpa iman dan perbuatan baik ya Allah ya Rabbi. Allah Rabbi, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'atikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.